RT itu ditugaskan oleh pemerintah kan, rukun tetangga. Dia harus menjaga ketentraman tetangga sama yang lain. Ya, tidak boleh saling mengganggu, ada permasalahan apa dipecahkan. Ya, termasuk mungkin itu, kalau mengganggu dengan suara petasan yang ribut, atau mungkin bisa membakar rumah orang. Jadi wajib dipatuhi itu. Sekarang momentumnya adalah masih di suasana Ramadan, tapi bentar lagi biasanya menyambut untuk ke Idul Fitri itu ya nggak harus di Idul Fitri sih, tapi umumnya begitu ya. Petasan, tau nggak? Ya, kembang api, malam takbiran gitu kan. Terakhir main kembang api kapan? SD, Masya Allah. Kemarin? Oh, udah lama. Nah ini sebenarnya menarik adalah bagaimana Islam memandangnya. Apakah itu adalah bisa dibilang disandingkan terhadap dalil menyerupai sebuah kaum? Nah ini menarik, nanti kita bahas ya. Tapi saya sapa dulu teman-teman yang udah kayaknya mau nanya banget semuanya di sini. Karena memang ini ada ujungnya ke UMKM. Dagang petasan. Apakah nanti hancur UMKM kita? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Selamat datang teman-teman di Takjil. Ini episode kesekian lah, udah banyak banget di playlist kita. Nggak cuma kami berdua dengan guru kita bersama, Ustadz Khalid Basalamah, hafizahullah ta'ala, tapi ada juga bersama narasumber yang memang dari kalangan selebriti mungkin, atau konten kreator, influencer yang besar namanya, Masya Allah, semoga Allah selalu jaga-jaga mereka gitu ya. Nah artinya adalah, menarik topik kita pembahasannya, ini nggak jauh-jauh, pasti percuanan, pengusaha, dan lain sebagainya, karena urusannya di sini Ramadan atau menuju Syawal ini sangat erat sekali dengan kembang api, mungkin malam takbiran, obor. Ya kan? Ada yang jualan bambu, ada yang jualan obor itu sendiri, itu pasti kan menghidupkan ekonomi niatnya, tapi bagaimana cara Islam memandang. Ustadz gimana kabarnya? Sehat selalu Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga Allah selalu jaga Ustadz, saya doain. Amin. Dan tentunya tema kita kali ini adalah momen lebaran, banyaknya UMKM jualan petasan, kembang api, dan yang saya sebutkan tadi Ustadz. Sebenarnya bagaimana Islam memandang dan apakah ada masalah mudarat, masih ada tawar-menawar dalam fikih muamalah tersebut gitu Ustaz? Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dibolehkan mengungkapkan kegembiraan dengan tibanya Idul Fitri. Beranjak daripada Nabi SAW sempat menegur beberapa orang-orang Ansar yang memiliki beberapa hari raya sebelum Islam. Maka beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menggantikan itu dengan 2 hari raya kalian, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, memang ini kita saatnya merayakan, menunjukkan kegembiraan, karena kita sudah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, ya, dengan suka dukanya. Kita juga sudah mengerjakan sholat tarawih. Intinya kita sudah dapat ilmu lah dan pengalaman yang banyak yang siap kita terapkan 11 bulan ke depan. Ramadan selanjutnya kita tingkatkan lagi tingkat ketakwaan kita, levelnya lebih bagus. Untuk bekal 11 bulan ke depan, begitu sampai kita meninggal dalam kondisi insya Allah maksimal kita mendapatkan pahala. Ya Rabb. Nah, seperti itulah kurang lebih. Dan kita boleh pakai baju baru gitu kan, kemudian bahkan dianjurkan itu oleh para ulama untuk menunjukkan kebersihan, kerapian pada saat hadir sholat Id. Kemudian menghadiri dan meramaikan sholat Id, walaupun wanita-wanita yang berhalangan, ya, selama mereka tidak sakit, dianjurkan keluar ke musola untuk melihat, meramaikan kaum muslimin. Dan disunnahkan juga kita pergi satu jalan, melalui satu jalan dan pulangnya dari jalan yang berbeda. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk kegembiraan. Boleh silaturahim, tamasya dan segala macam. Nah, sekarang kalau kita kerucutkan ke bahasan yang tadi ditanyakan, kira-kira seperti apa kalau kita ekspresikan kegembiraan itu dengan petasan, dengan obor misalnya, atau yang sejenisnya lah. Apakah itu menyerupai orang-orang non-muslim dan apakah itu boleh atau tidak? Nah, kalau menyerupai orang non-muslim mungkin tergantung ya, bagaimana sudut pandangnya. Apakah memang orang-orang non-muslim itu menjadikan itu sebagai tradisi mereka atau bagian daripada ritual mereka? Sehingga seperti orang Yahudi kalau mau beribadah mereka tiup trompet, kalau orang Nasrani pakai lonceng misalnya, itu kan khas banget ya. Itu umat Islam betul-betul tidak boleh menggunakan gitu. Makanya waktu Nabi SAW pertama hijrah di Madinah dan memerintahkan sahabat untuk mencari tanda-tanda agar muslimin tahu kapan waktu sholat masuk. Ada sahabat yang sengaja mau cari trompet seperti orang Yahudi, ada yang mau beli lonceng seperti Nasrani. Sampai akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah radhiyallahu anhu, beliau tidur, terus beliau mimpi melihat ada orang yang pegang lonceng, itu malaikat tentunya. Dalam mimpinya, kemudian Abdullah ini karena dalam mimpi nggak bisa diatur pertanyaan, muncul begitu saja. Lalu dia mengatakan, apa kau ingin jual lonceng itu kepadaku? Kata orang tersebut, ya di sini malaikat tanda kutip ya. Dia mengatakan, untuk apa kamu beli lonceng ini? Dia bilang, untuk panggilan sholat kami. Maka malaikat itu mengatakan, mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada lonceng ini? Lalu diajarkan lafaz azan dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah.
Nah setelah beliau bangun, lalu beliau langsung melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah begini, kata Nabi SAW, sungguh mimpi yang baik. Ajarkan lafaz-lafaz itu kepada Bilal, karena dia lebih bagus suaranya daripada kamu. Oke. Nah jadi memang di sini artinya Allah SWT menggantikan kita yang lebih baik. Nah seperti itulah. Nah, kita tinggal lihat apakah itu memang tradisi dan ritual mereka. Kalau bukan, maka tidak terlalu ada masalah. Secara hukum ya. Karena memang kita dilarang menyerupai mereka. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Itu kita tidak mau dikatakan orang-orang non-muslim gitu ya, atau orang kafir. Nah, kalau secara hukum agama seperti itu memandangnya. Kalau secara hukum pemerintahan atau kanun wad'i namanya ya, peraturan pemerintah setempat, maka kita juga lihat apakah pemerintah izinkan atau tidak. Karena ada kolerasinya nih. Walaupun agama membolehkan, tapi tetap dia ada batasan selama pemerintah tidak melarangnya. Karena ini kan hal yang muamalah gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mengizinkan petasan boleh, tapi misal contoh di Alun-alun gitu misalnya. Alun-alun misalnya gitu. Dan tidak diizinkan untuk di depan rumah atau di dalam gang contoh. Nah berarti ada batasan boleh, tapi bolehnya di sini misalnya. Atau kalau pemerintah larang secara total berarti nggak boleh, gitu kan? Walaupun dia tidak menyerupai menyerupai tradisi dan ritualnya orang-orang Muslim. Karena ada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, "Alladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulahu wa ulil amri minkum." Orang beriman taatlah pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada pemerintah setempat kalian. Jadi di sini teman-teman sekarang kita melihat dulu kondisi dan keadaannya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kena sebuah tradisi. Kalau UMKM atau yang semisalnya itu sebenarnya kan mereka tergantung apa yang menjadi tren ya. Jadi banyaknya orang jual obor, jual petasan itu kan karena mereka pikir, oh itu lagi tren di malam lebaran. Coba seandainya kalau tren malam lebaran itu misalnya orang putar tilawah semua, pasti akan laku flash disk atau hard disknya itu kan. Itu tergantung. Makanya mereka tuh UMKM tidak bisa juga disalahkan karena itu mereka melihat apa yang sedang berkembang gitu ya. Nah, tetap saja tapi tetap kita berikan batasan selama pemerintah izinkan ya, dan itu bukan satu kebiasaan orang non muslim, maka oke. Berarti ada hal boleh. Tapi kalau itu dua-duanya dua sisi atau satu sisi tidak boleh gitu kan, maka sebaiknya dihindari. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi artinya kalau untuk yang api itu nggak melulu langsung, wah ini kayaknya menyerupai kaum Majusi karena penyembah api. Nggak bisa langsung begitu ya, Ustaz? Api boleh-boleh saja kalau kita memang hanya sekedar menggunakan untuk menghangatkan tubuh. Misalnya kita berada di Eropa, terutama di daerah-daerah yang sangat dingin ya, sebagian wilayah Rusia itu sampai minus 20 misalnya. Saya pernah hari di Turki minus 10 gitu kan, dan memang dingin sekali. Ya mungkin selain penghangat AC yang memang yang bisa panas juga, di beberapa titik dinyalakan api, gitu kan, di reception, gitu kan, itu memang api unggun itu dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Atau kita lagi dalam perjalanan, dikisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, beliau pada saat kedinginan di tengah jalan, pertama kali beliau menerima perintah Allah di Wadi Muqaddas, ya, lembah yang dimuliakan oleh Allah SWT di wilayah Mesir, maka beliau mengatakan pada istri dan anaknya, coba tunggu di sini. Siapa tahu saya bisa mendatangkan api yang bisa menghangatkan tubuh kita. Itu kan dibolehkan. Karena untuk menghangatkan tubuh di musim dingin misalnya. Atau umumlah orang sebenarnya memang api itu lebih menghangatkan ya. Atau orang menyalakan api karena dia mau bakar gitu kan. Bakar-bakar sesuatu kayak misalnya dia mau bakar kambing, kan pasti pakai api mau nggak mau gitu ya. Mungkin sekarang sudah ada listrik ya, tapi tidak semua orang bisa mampu membelinya. Karena kompor yang listrik itu kan lebih mahal biasanya. Masih orang pakai gas, pakai api. Nah, itu semua tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau atau menyerupai orang non-muslim kalau ritual, misalnya mereka lakukan ritual nih, nyalain api lalu kemudian mereka berdoa-doa depan api atau mentuhankan api tersebut seperti kaum Majus itu kan mentuhankan api. Maka kalau orang muslim melakukan itu maka dia bisa berdosa, nggak boleh. Bahkan bisa kufur gitu ya. Tapi kalau cuma dimanfaatkan tidak ada masalah. Karena api itu berfungsi banyak gitu. Oke, menarik Ustadz. Saya coba masuk di obrolan mengenai ya firman Allah yang berbunyi taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, ini biar perlu digarisbawahi biar teman-teman juga kebayang. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin yang kita tahu kan presiden, pemerintah, penguasa gitu. Nah, apakah memang ketika ketua RT setempat, meskipun ini kan pasti kan di bawah Kementerian Dalam Negeri tentunya, gitu kan ya ada hansip pengamanan apa segala macamnya gitu. Ya ujung-ujungnya pasti pemerintah juga. Nah, ketua RT-nya sudah fatwa lah atau sudah melarang. Di komplek kita jangan ada main petasan ya. Jangan ada bakar-bakar obor ya.
Nah, ini perlu digarisbawahi dulu. Apakah kita harus taat kepada ketua RT setempat, bapak, ibu RT gitu yang ada di komplek kalian? Nah, itu semana batasannya? Maksudnya dalam artian jangan-jangan kan, tahu apa sih Pak RT? Tetap aja ada yang masih pasang petasan, bakar-bakar. Wajib Wajib patuh. ya? Berarti RT pun ditaati ya, Ustaz? Kan memang RT itu ditugaskan oleh pemerintah kan, rukun tetangga. Iya. Dia harus menjaga ketentraman tetangga sama yang lain. Oke. Ya, tidak boleh saling mengganggu, ada permasalahan apa dipecahkan. Ya, termasuk mungkin itu, kalau mengganggu dengan suara petasan yang ribut, atau mungkin bisa membakar rumah orang. Iya. Nah kan gitu. Oh. Jadi wajib dipatuhi itu. Jadi bukan hanya presiden doang ibaratnya gitu. Sebenarnya gini, sederhananya. Kalau misalnya pun pemerintah larang ya, untuk supaya kita mau semangat untuk meninggalkannya, selain kita memang harus taat pada pemerintah kita, karena itu perintah agama, juga kita tanya diri kita, kalau saya tidak bakar petasan kenapa? Iya benar. Kan tidak ada apa-apa gitu, maksudnya tidak, Iya. nggak kita rugi gitu loh, nggak puasa kita batal, atau misalnya Iya. kita bahagia, enggak kok, malah nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Oke. Kita masih bisa banyak aktivitas yang lain, kita jalan dengan ketemu keluarga, silaturahim, atau kita memperbanyak takbir gitu kan, karena disunnahkan setelah maghrib, malam lebaran Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri kan kita bertakbir, bertahlil kan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak itu. Kita istirahat lebih cepat supaya kita tidak ketinggalan sholat tahajud. Jangan karena sudah lewat Ramadan, tarawih sudah nggak ada di masjid, lalu kita tinggalkan sholat tahajud kan gitu dengan begadang. Misalnya kita siap-siap untuk sholat Id besok gitu kan, gitu-gitu. Nah itu semua lebih bagus kita lakukan persiapan itu daripada harus meledak sana, meledak sini gitu kan. Nah, mungkin mengganggu orang. Tapi sekali lagi ya, kalau secara hukum pemerintah, hukum agama, kalau itu tidak merupakan ritual agama orang lain, mungkin juga maksud dalamnya tidak mengganggu orang lain, karena gitu mengganggu orang juga itu kan jadi masalah itu. Dan pemerintah juga setempat mengizinkan, misalnya di waktu tertentu, di tempat tertentu tidak ada masalah. Tapi kalau dilarang ya jangan. Gitu kan. Toh juga kita nggak ada ruginya kok kalau nggak bakar petasan, gitu kan. Dan saya yakin kalau UMKM tadi itu sebenarnya bisa hidup dengan jualan yang lain. Kan masih bisa jualan makanan tradisional, lontong, apalah gitu ya untuk ketupat, kan. Banyak banget yang bisa. Justru malah ketupat ya. Ya, banyak banget yang bisa dijual yang orang memang butuh gitu loh. Dan bermanfaat. Jualan baju, lebaran misalnya, banyak banget ya. Sepatu gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau untuk malam takbiran, di Islam itu sebenarnya ada nggak malam takbiran, Ustaz? Sebenarnya karena memang kita disunnahkan Nabi SAW mulai masuk maghrib, malam lebaran itu kita memang sudah takbir selepas sholat gitu ya. Maka dianjurkan. Nah, tapi bukan berarti harus orang takbiran rame-rame segala macam itu. Orang takbir kayak misalnya antum lagi di rumah, di ruang tamu takbir, ada kesempatan nanti ngobrol lagi sama keluarga, santai aja gitu. Jadi nggak harus dia sepanjang malam gitu kan. Nanti kalau pas lagi di ruang tamu, lagi santai, ada aktivitas yang lain. Gitu. Sebelum tidur, begitu bangun tidur, pas sudah mau menuju ke masjid, sambil takbiran, itu nggak ada masalah. Kalau pakai toa masjid rame-rame, setiap masjid selalu menggaungkan dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mungkin tergantung niatnya kali ya. Kalau dia niatnya misalnya untuk mengingatkan kaum muslimin, ya, supaya mereka jangan lupa takbir, mungkin itu masih dalam hal-hal yang dibolehkan. Tapi kalau mikrofon dipakai ngobrol, ya kadang bercanda-bercanda juga sih. Ya kadang-kadang begitu dia pakai, atau takbiran tuh malah dijadikan bahan bercandaan gitu ya. Iya. Ada yang dengan model seperti orang rock and roll, ada yang model seperti apa gitu-gitu ya. Nah itu sebaiknya jangan gitu ya. Itu karena syiar agama gitu, harusnya dimuliakan gitu. Insya Allah. Barakallahu fikum. Di studio ada yang mau bertanya? Atau ada ketua-ketua pasukan takbiran di komplek mana, Mas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vino Perwira. Saya izin bertanya. Islam kan sangat menjunjung tinggi hak tetangga dan ketenangan umum. Bagaimana hukumnya jika meramaikan lebaran dengan petasan, tapi mengganggu orang sakit atau lansia atau bayi yang sedang beristirahat? Apakah mengejar kemeriahan tradisi bisa menggugurkan dosa atau mengganggu kenyamanan sama muslim? Terima kasih. Apakah yang terakhir tadi? Apakah mengejar kemeriahan tradisi bisa menggugurkan dosa, mengganggu kenyamanan sama muslim? Belum nyambung saya tuh. Mungkin begini kali ya, bro, nanti izin koreksi ya. Kan memang kita disuruh makan, disuruh pesta gitu kan, pada saat kita hari raya kita kan, Idul Fitri gitu. Ya artinya, apakah itu menjadi bagian dari sebuah ibadah, gitu kali ya? Karena kan tujuannya ingin Bukan. Ini bahasanya tentang masalah petasan itu kan, menunjukkan kegembiraan itu. Kegembiraan, tapi kan bisa menggugurkan dosa kan maksudnya kan?
Apakah Iya. itu ibadah gitu maksudnya? Iya. Iya. Kan segala sesuatu yang kita lakukan kan kalau niatnya ada berharap menggugurkan ke dosa-dosa kita itu. Bukan? Jadi gini, yang dimaksudkan tadi supaya saya paham ya, jadi jawabannya biar tepat. Apakah ya melakukan menunjukkan gembiraan dengan petasan itu bagian daripada ibadah yang bisa menggugurkan dosa, Ah, ya. gitu ya? Ya, lebih Begitu kayak ya. gitu. Tapi dari satu sisi, bagaimana kalau dia sampai mengganggu orang-orang Nah, yang iya. sakit, begitu maksudnya? Iya begitu Ustaz. Kita perlu pertegas supaya jawabannya pas gitu. Ya kalau dia tujuannya menunjukkan kegembiraan karena datangnya Idul Fitri, ya, Idul Adha misalnya, atau ada juga orang kadang-kadang nyalain petasan, saya lihat ini kalau menyambut Ramadan, ya iklan nih dari pemerintah atau sampai besok akan puasa Ramadan itu sudah petasan di mana-mana juga gitu kan. Nah kalau dia tujuannya adalah untuk menunjukkan kegembiraan dan batasannya tidak dilarang oleh pemerintah, maka nggak ada masalah. Ya, kalau pemerintah tidak larang gitu, kalau pemerintah larang jangan. Tapi juga walaupun pemerintah bolehkan, maka dia juga harus tahu gitu ya. Sebatas yang saya tahu selama ini sih memang banyaknya larangan gitu ya. Banyaknya dilarang. Apalagi ada beberapa jenis petasan itu terlalu beribut, memang berisik banget. Kadang-kadang kalau anak-anak kan cuma main kembang api gitu-gitu ya, itu mungkin tidak bersuara, kecuali kecil sekali. Tapi ada memang orang yang luar biasa, mungkin dia punya duit banyak, dia beli petasan yang mahal, yang betul-betul ribut sekali, mengganggu orang lain. Mungkin tetangganya ada yang sakit, mungkin ada anak bayi yang baru lahir. Jadi kan sering kagetan dengan dengar itu ya. Iya. Apalagi kalau rumah di RT atau di perkampungan itu dekat-dekat banget, ya, itu bahaya sekali. Atau mungkin yang dilepas merconnya atau petasannya, ya yang dia bisa lari masuk ke rumah orang. Nah itu kan bahaya banget, bisa menyebabkan kebakaran. Nah kalau ini jangan, ya ini jangan. Karena tadi saya sempat bilang, nggak ada ruginya kalau seseorang itu tidak melakukan itu. Tidak ada sesuatu yang kurang dari urusan dunia dan urusan akhiratnya kan. Ya kalau kita tidak nyalain kembang api, nggak nyalain pesantren, kita nggak ada rugi secara dunia. Malah kita diuntungkan tidak keluarin uang. Iya. Secara ukhrawi juga kita tidak dirugikan. Tidak membatalin puasa, misalnya tidak mengurangi pahala puasa kalau tidak petasan, nggak ada gitu. Jadi untuk apa gitu? Nah, kalau emang itu sampai mengganggu kan, sebenarnya orang-orang ini juga dia terganggu, kenikmatannya lebih kecil daripada terganggunya dia karena dia bisa kena. Berapa banyak orang yang jarinya puntung. Itu terjadi tuh. Saya pernah meledak di tangan, Ustaz, bengkak segini, Ustaz. Nah, iya. Kukusnya lepas. Ya itu, kan itu contoh, contohnya itu pernah. Jadi efek-efek negatif tuh banyak sekali gitu kan. Nah kalau memang kita berharap sih pemerintah kita ke depannya dilarang, ya dilarang aja sekalian. Dan kita tinggal gantikan hal yang positif. Nah, UMKM sekali lagi menurut saya sih masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kita harus jualan itu ya. Atau jualan yang lain lah gitu. Dari ketupat, makanan-makanan jadi gitu ya, yang memang dibutuhkan besok. Mungkin ada rumah-rumah yang ramai sekali orang datang, dia nggak sempat masak, maka dia beli aja yang jadi. Contohnya itu malah lebih santai. Jualan makanan lebih enak dari sore hari terakhir puasa lah ya. Pas menjelang malam lebaran, orang-orang sudah pada beli. Nanti disimpan di kulkas, besok pagi tinggal dipanasin. Nah itu kan bagus banget. Masya Allah, kejawab ya bro. Barakallahu fikum. Ustaz tadi saya jadi kepikiran mengenai melukai atau mungkin bukan melukai ya, mengganggu. Saya dulu waktu zaman SMP gitu main Ustaz, petasan jangwe Ustaz. Ini ada yang mau saya tanyain nih. Kan terbang kemana-mana, terus ya meledak di dalam orang, rumah orang lah, kebakar asbesnya lah. Ini simpel aja sih Ustaz. Itu kalau saya udah ngelakuin dulu, terus mungkin dulunya orangnya nggak ridho, ini saya harus nyari orang untuk minta maaf nggak Ustaz? Hah? Di rumah komplek dulu orang tua dulu waktu saya kecil gitu, saya masih ada. Sudah balik belum? Ya SMP ya. Oh udah balik berarti kalau SMP. Iya SMP. Iya, karena kalau sudah balik itu kan kena hukum. Kalau belum balik mungkin dia belum kena hukum ya. Tapi kalau sudah balik SMP kelas 1 biasanya sudah balik. Umur berapa tuh SMP? 1 SMP, 2 SMP itu belum nyampe 17 kan 17 tahun. Enggak. Oh, baliknya mah ini ya. Masih 14-an paling. Iya, 13. Karena orang tamat SD itu biasa 12 tahun kan? Iya, 13 tahun. Saya nggak tahu, Derry lebih tahu sudah balik atau belum itu kan pada saat itu. Lupa lagi. Karena kalau saya harus ingat saya nggak mungkin karena bukan saya yang alami gitu. Tapi pernah lah pasti. Tapi memang umumnya penelitian tentang masalah balik itu kalau Asia Tenggara itu 14 tahun ke atas. Oke. Kalau negara-negara yang lebih cuacanya panas, agak ekstrim kayak Timur Tengah itu lebih cepat. Biasanya dari umur 9-10 tahun tuh sudah ada yang balik. Makanya ada wanita-wanita yang sudah haid di waktu itu kan. Nah ini kita lihat kalau seandainya perbuatan antum tadi itu adalah sebelum balik, ya semoga Allah maafkan. Tapi kalau sudah balik, nah berarti sudah ada taklif, ada beban. Maka ada baik, ini sama dengan kalau kita pernah sakitin orang, kita pernah gunjing orang, secara global lah. Kita pernah mengambil pulpennya teman, semua itu memang bagian daripada hal yang
mewajibkan kita taubat nasuhana. Kalau berhubungan dengan hak makhluk, baik itu perusakan citra, baik itu pengambilan barang, harta, atau penyakitan fisik, maka ini taubat sama Allah sekaligus kita minta keridhaan dia. Kita minta dimaafin, saya pernah menggibah, saya pernah gosipin, saya pernah fitnah, tolong dimaafin gitu ya. Kadang-kadang di media kami begitu, saya tolong sampaikan ke Ustadz ya, dari adminnya, kalau saya minta maaf, saya pernah tuduh Ustadz begini-begini ya, contoh. Nah itu kalau perusakan citra, kalau pengambilan barang ya kita kembalikan. Saya dulu pernah waktu SMP ngambil pulpen kamu loh, diridhokan nggak? Kalau nggak ini saya ganti pulpennya ya, senilai lah gitu. Kalau tidak ada pulpen yang sama, mungkin mereknya itu sudah, pabriknya sudah tutup misalnya gitu. Atau pernah, dulu ingat nggak, saya pernah jambak rambut kamu dulu. Saya pernah tendang kamu dulu. Maafin ya gitu ya. Saya nggak mau, saya jambak juga kamu ya, jambak deh. Ya. Biar impas ya? Nah, soalnya kisos itu kan. Oh itu iya. kan kisos. Itu kisos. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal, beliau sempat keluar ke masjid dan menemui para sahabat dan berkata, siapa yang pernah aku zalimi, hartanya ada sama aku, padaku, maka ambillah, ini harta Muhammad, untuk tunjuk rumahnya. Dan sampai pernah aku sakiti secara fisik, maka ya ambillah, itu maksudnya kisos. Sebelum nanti hari kiamat ada balasannya gitu. Dan beliau pernah mendatangi rumah, salah satu rumah beliau namanya rumah istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu beliau punya satu pembantu perempuan, ya. Kemudian Nabi SAW waktu masuk ke rumah itu sambil bersiwak, beliau panggil-panggil nama pembantu itu. Waktu itu nggak jawab-jawab gitu. Sampai Ummu Salamah datang ke kamarnya, ternyata pembantu itu lagi bermain dengan domba kecil. Terus Ummu Salamah bilang, kenapa saya melihat Rasulullah SAW memanggil-manggilmu, kamu masih di sini? Lalu perempuan itu kena ketakutan, lalu dia pergi ke Nabi SAW dan mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya nggak dengar. Saya benar nggak tahu nih. Maka Nabi SAW sambil pegang siwaknya berkata, ya, kalau bukan karena hukum qisas, saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Ya, gitu. Jadi memang ini harus seperti itu caranya. Jadi kalau saran saya sih, misalnya antum cari tahu nih dulu antum tinggal di mana, rumah tetangga mana, mungkin antum masih ingat, nah itu sampaikan maaf aja. Wah, pas kalau itu, saya masih ingat. Mana kamera? Om pilot, jadi dulu tetangga saya, dia pilot, Ustadz. Saya coba nggak tahu, tuh masih kecil tahunya pilot gitu. Tapi saya lupa lagi nama bapaknya siapa. Tapi saya tahu itu memang sering menjadi sasaran karena rumahnya persis di belakang lapangan bola, Ustadz. Jangan masuk ke sana, teriak, marah-marah. Nah, Om pilot, saya Dery yang waktu dulu pernah ngebakar asbes rumah Anda. Saya minta maaf, nanti mungkin secara langsung saya mau ketemu lah. Gitu aja kali Ustadz ya. Alhamdulillah, bagus. Nah, jadi mohon maaf. Itu contoh yang bagus. Contoh yang bagus ya. Tapi ingat-ingat juga jangan sampai masih ada dosa yang lain. Iya betul, masih banyak. Mungkin pernah ambil mangganya. Iya lagi ada pohon mangga betul. Ada di perumahan Serwa Indah ada tuh. Dia ada pohon mangga juga tuh. Pernah ambil mangganya nggak? Itu teman saya si Habil ada. Jadi ngomong. Bil, lu ya kan waktu itu. Kan deket bola lah waktu itu lah. Pak Pilot mudah-mudahan maafin saya. Gimana kalau saya bawain kambing bakar madu dari Ajwa Resto? Wah. Untuk ucapan permohonan maaf bisa Ustadz ya? Boleh. Boleh. Teman-teman saya ada Habil, ada Randy, ada Jibol. Nanti pokoknya kita bareng-bareng ya. Saya nggak mau dosa sendirian. Jadi Ajwa Resto ini kayaknya cocok banget dibawa ke ya mungkin yang pernah kita sakiti dulu atau mungkin keluarga kita menyambut Lebaran. Nah, nggak sempat masak bisa. Kenapa? Karena ada layanan ekspres ya. Nanti saya kasih tahu, saya jelasin teman-teman. Jadi Ajwa Resto ini restoran milik Ustadz Khalid Basalamah. Restoran Timur Tengah yang dikenal dengan kampanyenya gini. Kalau kita biasanya ngomongin kambing, stigmanya biasanya perengus, bau, betul. Setuju ya? Anda jangan sembarangan berucap. Di sini baunya tuh udah bye bau, udah cabut ya. Kenapa? Karena luar biasa. Jadi masalah baunya, perengusnya itu stigmanya udah hilang. Jadi menjamin semua olahan dagingnya tuh bebas amis, perengus, dan bau kandang. Ada juga kan, nggak cuma perengus, nggak cuma bau, tapi kayak mindsetnya udah mikirnya udah bau kandang. Nah ini nggak ada di Ajwa Resto. Meski menyajikan masakan Timur Tengah ya teman-teman, cita rasanya udah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Condet bos, sama Ahmad Dahlan kurang Indonesia apa itu? Menu andalannya kambing bakar madu teman-teman. Sangat cocok untuk makan bersama keluarga karena tersedia ruang VIP. Di sebelah nih, tadi kan makannya kan tim kasih solusi kan, di sebelah barang-barangnya diungsikan kan. Nah, jangan bete, udah di booking buat buka bareng. Mukanya kayak udah asem banget tuh ngangkut-ngangkutin sarung tuh. Sarung Ardan, sarung kecubung ya. Satu diangkatin, karena udah di booking, dari jam 4 udah rame. Ya, di sini ada juga teman-teman. Termasuk ya ruangan kita syuting ini juga, ini bisa juga kan Ustadz ya? Betul. Buat makan juga. Selain makan di tempat, Ajwa juga punya Ajwa Express.
nggak sempat masak atau mungkin keluarganya banyak, mbaknya capek apa istri kita juga kewalahan, pesan aja di sini. Layanan antarnya gratis teman-teman, gratis ongkir maksimal 5 km dari Ajwat Resto. Silakan deh, Jakarta Timur dan sekitarnya yang ada Ajwat di Condet ya, yang di Jaksel juga ada di Radio Dalem. Nah, kalau misalnya masih kejangkau, Gandaria dan seterusnya masih bebas ongkir, teman-teman. Ada paket akikah juga nih teman-teman ya. Akikah Ajwat namanya yang juga praktis dan pastinya sesuai dengan syariat, penyembelihannya dan seterusnya. Ajwat juga menerima outdoor service untuk berbagai acara. Kadang kan suka ada kita kumpul bareng teman-teman outdoor gitu kan, kita pestanya cocok juga tuh buat lebaran nanti gitu kan. Informasi lebih lanjut bisa hubungin aja nomor WhatsApp-nya untuk bookingnya atau pesannya ordernya 0811 330 1010 atau call center-nya 15 00 151 atau langsung aja datang ke Ajwat Resto. Ada menu spesial buat lebaran nggak Ustaz? Buat lebaran Perketupatan-ketupatan gitulah. nggak ada, tetap masih menu yang sama aja. Karena sebenarnya kita sudah ada ketupat itu ada biasa dimakan dengan coto domba. Oh. Jadi kami sudah buat menu di Ajwat Resto itu menu Nusantara. Tapi Nusantaranya itu ada Timur Tengahnya, karena kita mengganti semua sapi menjadi domba. Kayak karena saya dari Makassar, ada coto Makassar, ya itu cotonya dari daging sapi diganti jadi daging domba. Ada soto Betawi, ada soto Banjar, ada rawon domba, ada kangkung domba, gitu kan. Nah, jadi semuanya kita alihkan ke domba. Ya. Itu sebab saya terinspirasi dengan Nabi Ismail AS pada saat tidak jadi disembeli, itu Allah SWT ganti dengan domba. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa domba? Ada apa nih? Ada rahasia apa? Dan kenapa negeri besar seperti Australia juga berfokus kepada domba dan itu termasuk income negara gitu kan? Itu satu hal yang positif. Dan kenapa susu kambing etawa itu lebih mahal dari susu sapi? Iya lagi. Dan seterusnya. Itu banyak sekali survei dan tambahan manfaat-manfaatnya. Makanya kita terinspirasi di situ. Masya Allah. Jadi kalau mau order langsung aja nih, saya jadi kepikiran nih. Tapi kalau sampai Cibubur masih gratis ongkir nggak Ustaz? Masih nggak tuh? Jauh, udah jauh ya. Mungkin saya penasaran tuh, coto domba ya berarti ya. Siap, nanti detailnya ada di bawah teman-teman, tinggal hubungin nomor yang tadi saya sebutkan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua di sini. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Dan kita juga buka kerjasama, Hadir. Oh, kerjasama, iya betul. Teman-teman bisa buka aja reel saya. Saya ngobrol sama GM-nya Ghazwah ya, bisa dibilang mungkin Ajwat Resto juga ada di dalamnya, Ustadz Rahmat. Saya syuting waktu itu udah ambil gambar, mungkin teman-teman kalau mau tahu detailnya bisa lihat videonya dijelasin sama beliau. Kerjasama sifatnya apa? Bukan agen ya Ustadz ya, cabang ya Ustadz. Ya, jadi kerjasama. Pokoknya investornya menginvestasikan dananya. Sebenarnya dana tempat itu nanti kita bisa sepakat ya, apakah tempat sendiri dipakai atau bisa disewa atau dibeli. Intinya sebenarnya sih pengelola full itu di tangan kita, manajemennya. Jadi beliau-beliau ini cuma menginvestasi, nanti tinggal terima bagi hasil setiap bulan. Enak. Saya orang pengamat personal branding, kalau udah ada nama Ustadz Khalid Basalamah mah, wah cepat. Saya mau tanya terakhir ya sama bapak-bapak di sini nih. Kira-kira dapetin 2 miliar rupiah, itu berapa lama? Contoh aja contoh. Dari gaji bulanan dikali aja tuh. Berapa kira-kira? 40 tahun. Mas, gaji berapa sebulan, Mas? Lama banget kayaknya ya. Wah. Kira-kira nangkep nggak? Kalau ada, insya Allah ya, potensi 2 miliar bisa per bulan, 30 hari, 2 miliar. Mungkin nggak? Kaget nggak? Wow nggak? Wow kan? Insya Allah Ustadz Rahmat jelasin mengenai Ajwat Resto, itu potensi, atau mungkin kisaran kan bisa aja proyeksi kan, namanya juga usaha kan, itu 2 miliar rupiah per bulan. Pendapatan, bener nggak Ustaz? Tuh. Bisa lebih. Bisa lebih. Ya. Maaf saya kurang-kurangin Ustaz. Ya nggak apa-apa. Bisa lebih Ustaz, Masya Allah. Nah, itu kolaborasi makanya tuh, apalagi F&B ya, maksudnya kan jelas gitu. Semua orang pasti butuh makan gitu. Ada yang mau dijelasin gimana Ajwat Resto? Nanti detailnya saya taruh di bawah juga boleh kali Ustaz ya? Boleh. Informasi ke siapa? Ada nomor Ustadz Rahmat apa gimana? Bukan, ada di customer service aja. Nah, nanti pas di editor titip ya, udah taruh aja di situ nanti namanya beliau siapa apa segala macamnya. Siap, detailnya untuk kolaborasi sama Ajwat Resto buka cabang apa segala macam saya udah tahu nih pasti potensi segitu bisa lebih menarik juga tuh. Iya daripada bangun bisa dari awal kan belum tentu ada marketnya misal gitu contoh atau ada personal brandingnya juga dilihat sosok di baliknya siapa. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Ya, tayang tiap hari teman-teman bulan Ramadan jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat.
Takjil, kolaborasi kasih solusi dengan Gazo Academy. Ada banyak sekali, cek aja playlistnya, nanti banyak sekali narasumber-narasumber yang hadir di sini. Pembahasan seputar pengusaha, cuan, tapi tentunya tetap pada koridor syariat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kali ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.